warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami sebagai kelompok 6 mata kuliah mikroekonomi akan membahas materi tentang membentuk kurva permintaan. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi Ibu Sri Utami SPD MPD dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mengutarakan apa yang telah tercatat pada PowerPoint kami yang berasal dari pemikiran, gagasan, dan hasil rembukan kami. Adapun anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Dian Rasyarani Irfan, ada juga DJ Aryani Amir, Musdalipa, Alisa Misran, dan Muhammad Yusril. Silahkan simak video ini. Baik, saya langsung saja ke materinya. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan konsep dasar kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dalam suatu pasar. Dalam teori nilai guna, konsumen cenderung menyelesaikan jumlah barang yang mereka beli berdasarkan perubahan harga. Jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan meningkat karena daya beli mereka bertambah dan nilai guna tambahan yang diperoleh dari konsumsi barang tersebut menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang karena konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah atau mengurangi konsumsi barang tersebut. Selain itu, analisis kurva kepuasan sama atau indifference curve juga dapat digunakan untuk membentuk kurva permintaan. Kurva kepuasan sama menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Dengan memperhatikan perubahan konsumsi barang sebagai respon terhadap perubahan harga dan mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, dapat diturunkan kurva permintaan yang menunjukkan bagaimana preferensi konsumen beradaptasi terhadap perubahan harga barang di pasar. Baik, selanjutnya saya DJ Aryani Amir akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah pembentukan kurva permintaan dengan bantuan analisis kepuasan sama. Nah, sebelumnya kita bisa lihat pada gambar kurva di samping, sumbu Y itu menunjukkan jumlah makanan yang bisa dibeli dan sumbu X menunjukkan jumlah pakaian yang bisa dibeli. Pada garis U1, U2, dan U3 merupakan garis kepuasan sama yang menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Adapun garis A, B, dan C menunjukkan batas maksimal konsumsi berdasarkan pendapatan tetap konsumen dan harga barang. Nah, adapun langkah-langkah untuk pembentukan kurva permintaan, yang pertama itu melakukan analisis awal. Dapat kita lihat pada kondisi awal kurva, seorang konsumen memiliki pendapatan tetap sebesar Y yang digunakan untuk membeli dua jenis barang, yaitu pakaian dan makanan. Nah, harga awal pakaian adalah PA, sedangkan harga makanan adalah PM. Dengan pendapatan tersebut, konsumen menghadapi batasan anggaran yang digambarkan oleh garis anggaran pertama atau pada garis A. Nah, pada garis ini menyentuh kurva kepuasan U1 pada titik E, yang menunjukkan kombinasi optimal antara jumlah pakaian dan makanan yang dikonsumsi. Nah, pada titik keseimbangan ini konsumen mengonsumsi pakaian sebanyak Q unit. Baik, perkenalkan saya atas nama Musdalipa dengan NIM 2201902.087. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai langkah-langkah pembentukan kurva permintaan dengan menggunakan analisis kepuasan sama. Nah, setelah melakukan analisis awal, tahap berikutnya adalah mengamati perubahan konsumsi saat harga pakaian mengalami penurunan dari harga awal ke PB. Nah, ketika harga pakaian menurun, daya beli konsumen juga terhadap pakaian akan meningkat, sehingga dengan jumlah pendapatan yang sama, konsumen mampu membeli lebih banyak pakaian. Nah, perubahan ini menyebabkan garis anggaran yang sebelumnya berada pada posisi awal bergeser ke garis B,
yang mencerminkan peningkatan kemampuan konsumsi. Nah, sebagai akibatnya, konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yang ditunjukkan oleh pergeseran dari kurva kepuasan awal, yaitu U1, ke kurva kepuasan yang lebih tinggi, yaitu U2. Nah, pada konsumsi keseimbangan yang baru, di sini titik optimal bergeser titik optimal dari konsumsi bergeser ke E1. Nah, di titik ini jumlah pakaian yang dikonsumsi meningkat dari Q unit menjadi Q1 unit. Nah, di sini mencerminkan respons konsumen terhadap penurunan harga pakaian sesuai dengan prinsip dasar dalam pembentukan kurva permintaan. Perkenalkan, nama saya Lisa Misran. Di sini saya akan menjelaskan bagian penurunan harga pakaian lebih lanjut dan akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kurva permintaan berbentuk menggunakan analisis kepuasan yang sama. Jadi setelah sebelumnya melihat perubahan saat harga pasar turun ke PB, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi jika harga pakaian kembali turun ke PC. Dan ketika harga pakaian semakin murah, maka konsumen atau seseorang bisa membeli lebih banyak pakaian dengan harga yang sama. Dan akibatnya, garis anggaran yang sebelumnya itu berada di garis B, kini akan bergeser ke garis C, dengan anggaran yang lebih besar untuk pakaian. Dan konsumen mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi, berpindah dari kurva U2 ke kurva U3. Dan pada titik keseimbangan yang baru ini, juga konsumen konsumsi pakaian meningkat lagi, dan berpindah dari titik E1 ke E2. Dan di titik ini kita bisa melihat jumlah pakaian yang dikonsumsi naik dari Q1 unit menjadi Q2 unit. Dan perubahan ini menunjukkan bahwa saat harga pakaian turun, otomatis permintaan terhadap pakaian pun meningkat. Dan sesuai dengan konsep dasar dalam pembentukan kurva permintaan tersebut. Saya Muhammad Yusril akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kurva permintaan terbentuk dengan menggunakan analisis kepuasan sama. Setelah melalui 3 tahap sebelumnya, kita akan melihat bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang yang dibeli membentuk kurva permintaan. Dapat kita lihat pada gambar di samping, kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga pakaian dan jumlah konsumsi yang diminta oleh konsumen. Titik A menunjukkan kondisi awal ketika harga pakaian berada pada tingkat PA dengan jumlah konsumsi sebesar Q unit. Kemudian ketika harga pakaian mengalami penurunan menjadi PB, jumlah konsumsi meningkat menjadi Q1 unit yang ditunjukkan oleh titik B. Selanjutnya, jika harga pakaian terus menurun hingga mencapai PC, konsumsi kembali bertambah menjadi Q2 unit pada titik C. Dengan menghubungkan titik-titik A, B, dan C, terbentuklah kurva permintaan DD yang menunjukkan bagaimana jumlah pakaian yang diminta berubah seiring dengan perubahan harga. Kurva ini memperlihatkan adanya hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta, yang berarti ketika harga pakaian menurun, konsumen cenderung membeli lebih banyak, sedangkan jika harga meningkat, jumlah permintaan akan berkurang. Hal ini mencerminkan hukum permintaan dalam ekonomi, di mana terdapat hubungan terbalik antara harga satu barang dan jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Dengan adanya kurva permintaan, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli barang. Kurva ini menunjukkan bahwa ketika harga suatu barang turun, permintaan terhadap barang tersebut cenderung meningkat. Sebaliknya, jika harga naik, jumlah barang yang dibeli kemungkinan besar akan berkurang. Hal ini membantu dalam menganalisis dan memprediksi keputusan konsumen di pasar. Itulah presentasi dari kelompok 6. Semoga tidak membosankan dan dapat dipahami oleh teman-teman. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan, karena yang sungkan itu mengutarakan perasaanmu ke dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.